Ya baiklah, kita mulai untuk melanjutkan materi step 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat siang. Untuk sekarang melanjutkan yang saya beri tema, yaitu hand tool, yaitu alat-alat yang dioperasikan, yaitu umumnya digerakkan oleh tangan. Itu pengertian singkat. Untuk lebih mendalamnya nanti akan kita lanjutkan lagi. Kekurangan kemarin untuk kelanjutan hand tool yaitu sekarang yang dinamakan kunci momen. Nah, ini bentuk daripada kunci momen. Nih, kunci momen nama lain yaitu boleh dikatakan kunci torsi, kunci ukur. Nah, ya jelas untuk kalian semua harus tahu dulu ciri-ciri daripada kunci momen. Bentuknya seperti ini. Terus gimana cara untuk penggunaan daripada kunci momen itu? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang itu bagian-bagian daripada kunci momen. Tangkai yang warna hitam gitu ya, terus batang atau bloknya yang dinamakan stang. Ya. Di sini memiliki berbagai macam ukuran-ukuran. Nah, ukuran daripada kunci momen. Nah, kemudian apabila kita menggunakan atau memilih daripada ukuran satuan, yaitu bisa ditarik ya yang dinamakan tombol stang atau handle. Kita tarik ke belakang sampai bunyi ceklak. Nah, ini caranya. Kemudian kita putar, ya kita memilih satuan untuk Indonesia yaitu kilogram meter, jadi satuan besar. Kalau satuan kecil kilogram per sentimeter persegi. Kita putar, tinggal memilih berapa ukurannya sini. Yang penting tahu cara ukurannya sini, putar sini. Nah, nih. Tapi kalau dalam keadaan di dalam sini itu tidak bisa mutar. Tidak. Itu kamu nanti akan lebih jelas kalau nanti kita buktikan secara langsung bedanya, supaya waktunya agak cepat sambil menunggu nanti kapan kita bisa praktek langsung. Terus kemudian kunci momen ini tidak bisa berdiri sendiri, yaitu harus menggunakan yaitu yang namanya alat penunjang, yaitu kunci shock. Yang kemarin sudah saya beritahukan kunci shock yang bagaimana, terus stangnya gimana. Nah, ini tempat daripada stang yaitu ini, atau tempat daripada kunci kontak. Kunci shock di stangnya ini bisa digerakkan atau bisa digeser ke atas dan ke bawah. Kalau ke bawah berarti ini kita tekan drag, macet. Nih, ini bisa turun ke bawah sini. Turun kalian nanti mau menggunakan apa? Mengeraskan atau mengendorkan. Di sini ada tanda panah. Di sini ada tanda panah. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti itu mengendorkan. Kalau tanda panahnya di sini searah jarum jam berarti mengeraskan. Itu cara penggunaannya. Bagaimana cara pelaksanaannya nanti kalau sudah praktek, yang penting tahu dulu ini namanya kunci momen atau kunci torsi. Ya. Nah, paham ya? Ini yang dinamakan umum di bengkel kunci ukur, juga kunci momen. Nih, nah. Kalau sudah itu nanti kalian bisa mencermati atau mengamati, kemudian kamu ringkas untuk kunci momen, karena aturan kunci momen ini masih luas. Yang penting yaitu yang gampang dikenal dulu, nama dan bentuk bendanya dulu. Nah. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu kelompok daripada yaitu tracker bentuk berbagai macam tracker yang umum digunakan di bengkel baik sepeda motor maupun di mobil. Tracker yang sering digunakan yang umum yang mana? Ini untuk kelas 1 itu harus mengenal dulu dan tahu bentuk bendanya dulu. Ini namanya tracker yang
digunakan untuk melepas rotor manit gitu. Yang umumnya digunakan yang bentuk seperti ini untuk melepas rotor manit atau magnet Honda, merek Honda umum. Baik itu Honda bebek maupun Honda laki. Ini bisa dilepas dua bagian. Ini bisa dilepas. Kalau untuk bebek itu umumnya menggunakan yang mur ini, yang ini, lihat ini. Kalau yang laki itu nanti menggunakan yang namanya drat atau baut tracker. Nah, ini bisa dilepas langsung. Ini bisa dilepas sampai lepas ini. Ada dua bagian, yang ini untuk bebek atau kendaraan yang sifatnya ya perempuan, untuk bebek yang umum sekarang. Kemudian yang ini untuk laki, Honda yang umum ini menggunakan ini. Bagaimana cara pengeterapannya? Nanti kalau sudah praktek. Yang penting yang jelas ini kalian tahu bentuk bendanya dulu. Nah, kalau sudah lanjut yang berikutnya. Nah, saya lanjutkan. Ini bentuk daripada kunci busi. Bagi yang sudah mengerti tidak asing lagi, tapi yang belum tahu, yang namanya belum tahu ya, yaitu ya harus tahu dulu, harus dikenal dulu yang dinamakan kunci busi fleksibel. Karena apa? Bisa ditekuk kanan kiri ya, kanan kiri depan belakang, itu bentuk namanya kunci busi fleksibel. Yang kunci busi yang tidak fleksibel, yang permanen, yang bagaimana? Nah, itu sudah umum, masih digunakan untuk yang lain. Nah, jelas itu kontribusi itu sekarang macam-macam, kontribusi fleksibel dan kontribusi yang permanen. Coba saya carikan dulu kontribusi yang permanen. Kontribusi permanen. Ya, ini sambil jalan, sambil kita amati mencari alat-alat supaya kamu jelas. Oh, gak ada. Tadi ya. Ayo nyusul aja, tidak apa-apa. Gampang kok itu. Nah, yang kontribusi sudah tidak asing lagi. Mudah-mudahan kalian semua kontribusi tahu semua. Yang permanen dalam arti yang statis, ada yang fleksibel, ada yang statis. Kita lanjut lagi ke alat berikutnya, yaitu ini. Nah, ini tracker untuk apa? Ini bisa digunakan di mobil, bisa digunakan di sepeda motor, yaitu tracker untuk melepas puli. Itu ada yang kaki 3, ada yang kaki 2. Bentuknya tracker seperti ini, ya. Cirinya seperti ini. Nanti kamu amati sendiri, ya, paham toh? Tahu toh bentuknya? Ya, ini namanya tracker puli. Ini ada ukuran yang besar, ada yang kecil. Saya taruh lagi, lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang bentuk kaki atau stang 2. Nah, ini stang 2 ini. Ya, paham ya? Ini juga tracker untuk melepas puli. Ya. Bentuk puli itu yang bagaimana? Nah, ini puli itu yang bentuknya seperti ini, cuma ukurannya yang berbeda. Yang berbeda gimana? Ada yang besar, ada yang kecil. Puli ya ini. Nah, ini besi bulat, ada koannya yang berbentuk V. Alurnya itu bentuk V, itu dinamakan umumnya yaitu puli. Nah, itu umumnya digunakan, diterapkan di mobil-mobil kebanyakan. Ya, di mobil, baik mobil sedang sampai mobil berat. Paham ya? Ini bentuk daripada puli. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, ini khusus kelompok tracker. Nah, ini tracker, ya, tracker yang digunakan untuk melepas kopling, rumah kopling, ya, yang sifatnya bulat, yang sifatnya seperti mangkok. Ini bisa menggunakan yaitu tracker yang besi bentuk plat seperti ini. Nah, model yang sekarang itu ada yang bentuknya tidak seperti ini, lebih fleksibel, lebih aman, dan lebih menguntungkan dan tidak merusak daripada alat yang lain. Nah, ini
saya carikan nih karena alatnya masih banyak yang kececeran, harus ini. Nih, ini juga bisa digunakan untuk melepas daripada rumah kopling yang sifatnya bulat dan halus ya, bisa kopling ganda, bisa kopling primer, bisa mangkokan rotor mani gitu ya. Ini tracker yang berbentuk sabuk, nah, karena apa, dilengkapi dengan ya bahan yang seperti sabuk kulit. Nah ini tidak merusak daripada permukaan daripada alatnya yang dilepas. Nah ini juga bisa digunakan untuk melepas berbagai macam ukuran, yaitu filter uli, yaitu pada mobil. Nah, ini yang penting yang jelas tahu dulu bendanya seperti ini, bendanya ini, paham ya? Nah ini dinamakan tracker sabuk ya, sudah paham? Nah sudah, lanjut ke alat berikutnya. Nanti kalau kurang jelas atau kurang sempurna saya ulang lagi. Nah bentuk seperti ini. Nah ini tahu dah. Nah ini tracker untuk bearing, tracker untuk bantalan. Bearing itu nama lainnya, bantalan juga bisa, ya, bearing juga bisa, ya, main bearing juga bisa. Ini bentuknya ini. Bentuk daripada ujungnya itu pas pada ujungnya ini, ya, itu tipis sekali. Cara penggunaannya nanti aja, yang penting kamu mengenal dulu alat untuk ya perlengkapan mekanik untuk melepas alat-alat untuk mobil yang umum digunakan. Udah paham? Udah, saya lanjut lagi biar agak cepat. Kemudian ini ini juga tracker ya, dikembangkan sekarang ini yang lebih agak mudah ya, agak baru yang tadi yang sabuk ini menguntungkan alatnya dan juga tidak merusak. Ini juga tracker yang digunakan untuk melepas, yaitu melepas tracker, yaitu filter oli, tracker oil ya, tracker untuk filter oil khususnya untuk mobil baik yang kecil, sedang sampai kelas berat. Ini menggunakan ini, ada keuntungan ada kerugian. Nah, sama-sama ini fungsinya sama. Tapi kan kalau di bengkel ambil untuk tracker filter oli, ada yang mana bentuk seperti ini apa bentuk seperti ini, sama-sama bisa digunakan ya. Sudah paham ya? Ya ini. Nah ini tracker yang berbentuk plat ya, tracker filter oli yang berbentuk plat. Kalau ini tadi tracker kalau digunakan untuk oli, filter oli yang berbentuk sabuk. Nah itu nama umum bengkel. Kalau nanti ingin nama standar daripada SST itu bisa dipelajari sambil lanjut. Berikutnya oh ini bentuk seperti ini ya, ini juga tracker, tapi trackernya untuk apa ya, itulah tracker trap yang digunakan untuk melepas dan memasang klepnya untuk mobil gitu. Untuk sepeda motor apa bisa tapi agak rumit. Ini yang jelas spesialnya untuk mobil, bentuknya seperti ini. Nah jadi kalau sudah mengenal daripada alat itu untuk mempermudah atau mempercepat kita itu bekerja ya di bengkel, apalagi yang sifatnya seperti magang atau PSG itu mudah. Kalau disuruh ambilkan tracker untuk plat mobil, bentuknya seperti ini, udah paham? Nah ini dinamakan tracker plat. Udah, saya lanjut ke berikutnya. Alat-alat semuanya hand tool yang pokok-pokok itu harus kenal sampai mengerti betulan rontok. Itu tuntutan daripada dunia usaha dan dunia industri, harus itu ya, dasar utamanya. Kalau sudah tahu alat hand toolnya itu nanti untuk menunjang bekerja itu lebih gampang dan lebih cepat dan tidak merusak daripada alat yang dikerjakan. Kalau sudah, lanjut ke sini. Nah ini bentuk bendanya ini ya, bentuk bendanya seperti ini, kelihatan bentuk bendanya ini.
ini tang pengupas kabel. Nah, untuk memudahkan kalau kita itu mau mengupas kabel pakai gunting juga bisa, tapi lebih aman, lebih gampang dan tidak merusak daripada kabel bagian dalam atau serabutnya itu menggunakan tang pengupas kabel ini namanya ya. Kalau ingin tahu nama standarnya sesuai dengan SST, yaitu bisa nanti cari di download, bisa di YouTube juga bisa, banyak sekali. Yang saya terapkan ini yaitu nama umum, nama yang sering dipakai di bengkel-bengkel atau di masyarakat. Nah, udah lanjut yang berikutnya nih. Wah, nggak kelihatan nih. Nih. Kelihatan nggak nih? Nah, ini banyak sekali nih. Nih. Wah, ini tracker yang berbentuk mangkokan. Tracker yang bentuk mangkokan ini berbagai macam ukuran yang digunakan untuk melepas filter. Ini yang lebih mudah atau yang lebih baru lagi, model seperti, tapi harganya mahal sekali karena macam bentuknya itu macam-macam. Kita lepas nih. Nah, ini ya, dalamnya berbentuk persegi atau ada yang berbentuk segi spiral, segi kerucut. Ini bentuknya segi 4, segi, ada yang segi 12, ada segi yang 16 ya, dan sebagainya. Bentuknya seperti ini dalamnya. Kalau permukaannya seperti ini. Nah, ini namanya tracker untuk melepas filter oli khususnya pada mobil. Ini satu box ya, satu set, isinya berapa itu? Ada 8, ada yang 9, berbagai macam ukuran. Terus lengkapnya gimana? Lengkapnya itu menggunakan stangnya mana ini? Nah, ini stang gimana? Yaitu ini nama stang filter oli, masukkan di sini. Nah, tinggal mengatur jongkek kanan dan kiri, kita gerakkan bisa kanan bisa kiri. Nah, terus kemudian untuk melepas filter oli itu memang ada aturan. Di samping kita itu tahu alatnya, belum tentu kalau ada alatnya bisa untuk melepas dan memasang daripada filter oli. Itu ada aturan-aturan itu menyusul. Ya, dah. Kalau sudah, untuk selanjutnya yaitu ini. Bentuk benda seperti ini itu kalau sudah di bengkel kerja sudah tidak asing lagi, harus tahu betul. Karena apa? Seorang yang magang atau yang dinamakan peserta PSG atau parkir, contoh misalkan mau mengecas aki, mas, airnya diperiksa dulu ya, bisa menggunakan ini airnya. Ini namanya alat aerohidrometer. Alat aerohidrometer yang fungsinya untuk mengetahui kadar air ya atau strom yang berada di kandungan air aki, yaitu ini kalau air akinya disedot seperti injeksi sini, masuk sini, menunjukkan permukaannya itu di sini ada permukaan, ada merah, ada putih, ada biru. Itu gimana? Nanti sambil lanjut, yang penting tahu dulu ini namanya aerohidrometer. Dah paham? Nah, ini amati, ini aerohidrometer atau hidrometer juga bisa. Udah? Sudah. Saya kira itu dulu ya. Untuk alat yang lainnya itu nanti akan saya siapkan, karena tuntutan dari bengkel, baik bengkel resmi maupun tidak resmi, dasar utamanya kalian tahu dulu nama dan bentuk alat-alat instrumen itu ya, harus ya, mayoritas yang standar maupun yang tidak standar, yang pokok-pokok itu harus mengerti dan hafal. Karena apa? Itu menunjang pekerjaan yang untuk mempermudah dan mempercepat. Sudah, saya berikan waktu, saya silakan untuk mengamati, mencermati, kemudian nanti bila perlu kamu ringkas, kamu resum supaya gampang untuk dipahami. Sudah, ya silakan untuk meresum, meringkas, amati dulu. Nah, saya menyiapkan alat-alat yang lain. Ya, sudah.